Menyikapi dari hasil rekomendasi tim terpadu kepada kementerian itu kemarin kita di tanggal 26 September kita akan melakukan aksi di Hari Tani. Kemudian di Hari Tani itu kita suarakan tentang penolakan dan gugatan kita terkait dengan rekomendasi tersebut, dan itu diterima oleh perwakilan dari DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi 1. Dan di DPRD Provinsi kita sudah rapat 3 kali. Rapat pertama, kedua, dan ketiga, intinya kita pengen mencari solusi terbaik dan mendudukkan bersama-sama dengan tim terpadu tersebut. Karena pikir dari Ketua Komisi 1, Ketua dari tim terpadu itu adalah orang Lampung sendiri. Seyogyanya bisalah kita diajak musyawarah bersama untuk penyelesaian yang memang wilayah konfliknya ada di Lampung juga kan. Tapi ternyata sampai 3 kali itu tidak pernah datang, dan kesepakatan terakhir bahwa ini harus dibawa lagi kepada Menteri Kehutanan persoalan ini karena memang muaranya di sana. Dan kemarin tanggal 21 Desember 21 Desember kita bersama-sama dengan DPRD Provinsi ke Kementerian Kehutanan untuk membicarakan hal tersebut. Namun pada hari itu Ibu Menteri berhalangan hadir menemui kita karena katanya lagi ke IKN, Pak, seperti itu. Kita diterima di Direktorat Planologi, dan pada intinya bahwa kita bersama-sama kemarin, kalau dari daerah kami dan DPRD Provinsi, kemudian di sana ditambah lagi dengan Dirjen Plano, sepakat untuk menyampaikan kepada Menteri keberatan kami terkait dengan rekomendasi tersebut dan menganulir kembali dan mereview kembali lah seperti apa untuk penyelesaian tanah di Register 1 Episang ini. Nah, dari kesepakatan tersebut kemarin terakhir bahwa kita akan mengirimkan kembali surat kepada kementerian untuk rapat lanjutan. Nah, rapat lanjutan kemarin kami sudah diminta untuk membuat sebuah draft untuk surat kepada menteri dari DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengirimkan ke kementerian. Kita pengen jadwal secepatnya di bulan Januari ini juga kita bisa rapat kembali ke kementerian untuk penyelesaian tanah kita. Karena saya pikir tidak ada yang urgent lagi di bawah ini. Memang ya tinggal kita menunggu surat keputusan dari menteri. Prosesnya sudah nggak ada lagi. Sudah selesai semuanya. Payung hukum, dasar hukum, kemudian data-data yang dari masyarakat sudah kami berikan. Kemudian terakhir ini memang harus kita sadari bersama dan tolong juga disampaikan kepada masyarakat, kita tinggal menunggu SK menteri mau dilepaskan atau hanya izin penggunaan kawasan hutan, kan itu. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Nah, harapan kami bahwa reforma agraria benar-benar bisa dilaksanakan, terutama di wilayah yang memang sudah menjadi kesepakatan masuk dalam lokasi prioritas reforma agraria. Khususnya di Lampung ada 7 desa yang penguatannya sudah banyak, progresnya sudah jelas, kemudian existingnya sudah bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Semua pihak sudah menyampaikan seperti itu. Tidak ada tawar-menawar lagi. Pelepasan dari kawasan hutan untuk 7 desa definitif di Register 1 Episang. Tidak ada. Ya, tidak ada tawar-menawar lagi.
Kalau Hostmaster punya catatan nggak Mas terkait ini tadi yang konflik yang sudah pernah terjadi itu kira-kira dampak buruknya atau korban jiwanya kepada warga itu gimana sih? Oh, iya. Apakah sampai ada yang kriminalisasi misalnya atau gimana? Iya. Kalau dari saksi sejarah, setiap kejadian kriminalisasi ada. Tapi kalau sampai korban jiwa, alhamdulillah di sini belum. Kalau luka iya. Kalau ditahan-tahan. Terus ditahan itu ya, tapi kan tetap dilepas lagi, kan gitu. Waktu itu dan eh, konflik-konflik seperti itulah yang menjadi traumatik, Mbak. Itu dampak yang paling paling tinggi menurut saya. Kan sudah salah satu pertimbangan untuk ya segera melepas kawasan hutan industri ini jadi tanah milik. Kalau nggak ada alasan lagi, kita lihat seperti Mbak saksi kan pasos rumah penduduk nggak kalah dengan daerah yang memang sudah menjadi hak milik pribadi. Kemudian dari instansi lain juga, dari kementerian lain juga, ya sudah otomatis lah, karena fasilitas sudah bagus. Sekolah ada sekolah apa aja Pak di sini? Sekolah kalau sini kan SD ada, MI ada, kalau tingkat KB itu kan ada 3 Pak Haji ya. Iya, ada 3. Ada RA, ada PAUD-nya ada 3. ada MTS, ada MA juga. Sudah. Ini yang bertanya negeri ya Pak? SD negeri, bukan Semua swasta. desa ada negerinya. Negeri semua. Kan dari situ juga harusnya sudah bisa dipraktek lah bahwa memang di sini ya nggak pantas lagi jadi kan wilayah hutan. Undangan Dan itu kasus-kasusnya luar biasa. undangannya masyarakat hutan. Karena ya itu masih ada perlakuan yang agak diskriminatif lah terhadap kami yang ada di kawasan. Jumlah penduduknya berapa ya Pak di Kalau di desa? sini 2.400-an Pak. Kakaknya 7.790 lebih. Kakak. Kakaknya. Kalau jiwa Jiwa 2.400. 2.400. Kakak 700 90-an lebih. Itu satu desa itu, Pak. Bisa yang lain. Kita juga komoditas pisang. Oh iya, Mungkin betul. pisang ini nyebrang itu kalau Dari sini kondisi siapa? normal bisa puluhan tiap hari ya Mbak. Iya, Puluhan. oh, lebih. Yang 300 Lebih. dari sini saja. Dari satu Artinya kan desa. memang benar bukan Satu hanya desa. dimanfaatkan oleh warga sini, warga Lampung, tapi juga kita ikut supply ke Jakarta, ke Jebrang seperti itu. Betul itu. Dan itu sangat meningkatkan ekonomi masyarakat ini. Dekat. Pak, tapi kalau misalnya statusnya masih register gini, ada jual beli nggak Pak tanah antara warga gitu Pak? Kalau tanah itu nggak ada. Ganti Seperti arah. dari rupiah. Oh iya, Iya, sebutnya ganti ganti rugi. rupiah. Kalau ada orang yang punya ada aturannya di kawasan register juga kita. Ganti rupiah. Tapi itu kesepakatan tidak tertulis kan ya, Iya, misalnya. betul. Misalnya Iya, saya tertulis. tertarik gitu. Oh iya. Saya pengen punya tanah di sini, saya ganti rugi yang main. Iya. Boleh, boleh. Gitu Boleh. misalnya. Insya Allah kalau tanah semuanya di sini sudah bertuan, Mbak. Jadi asumsi juga ini kan yang di pemerintah mereka banyak membayangkan bahwa tanah kehutanan itu mereka masih kosong, jadi masih bisa dibagi-bagi. Nah, satu catatan untuk register satu pisang, ketika nanti terjadi regis itu kita memang sudah siap. Dalam artian siap itu sebagaimana data yang sudah saya sampaikan tadi, antara objek dan subjeknya ini sudah ada semua. Jadi tidak ada objek yang kosong selain kuburan. Kuburan pun punya pemerintah. Desa. Pemerintah daerah, ya desa. Jadi artinya itu yang memang harus menjadi perhatian bahwa di wilayah register satu pisang itu sudah tidak ada objek yang tidak bertuan. Jadi dipastikan, misalnya ketika mau ada mungkin program-program pemerintah yang dipaksakan, pasti akan menimbulkan masyarakat. Itu yang tidak bisa dihindari lagi. Itu kan dalam pelaksananya kan udah menyerah ataupun bisa gagal setelah dari 2015 itu kita demo besar-besaran di DPRD Lampung Selatan. Nah akhirnya kan kita sepakat membentuk organisasi yang namanya Formasat. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih semangat, masih konsisten, masih kompak gitu. Karena kalau kita bersatu ya insya Allah bakalan kuat gitu. Beda dengan dulu yang perseorangan ataupun per desa ngurusnya itu. Berarti penting ya organisasi ya? Sangat-sangat penting, benar, sangat-sangat penting. Anggotanya dari
udah eksis. Ya misalnya contohnya aja kayak kemarin itu kan ada undangan dari Kementan ya, dari Kementan di Bandar Lampung. Nah kita itu salah satu organisasi yang dipanggil itu. Acara apa Pak? Kunjungan Kementerian Kehutanan. Pertanian. Pertanian. Terus pajak di sini tetap Tetap bayar. Iya dong. Kan? Belum itu. Alhamdulillah kita peringkat 1 2 kalau untuk Nah, kecamatan itu masalah BPP nomor 1. Coba kemana coba? Antus masyarakat sangat luar biasa di sini. Makanya gimana coba ya? Kurang. Ya padahal Berarti- kalau kohir pajak itu dari tahun 74 itu Sudah ada. Bahkan itu mungkin sebagian desa belum berdiri. Masih kadus dusun. Masih berbentuk dusun, sama kayak Sri Pendowo itu sekitar itu masih berbentuk dusun. Nah sekarang ini, tapi yang kita khawatirkan kalau legalitas tanah itu belum disertifikatkan, anak cucu kita itu kalau nggak berani seperti kita ini, gitu Pak. Maka kita harus takut. Allah sudah memerintahkan kita itu harus takut pada Allah apabila meninggalkan keturunan yang lemah, termasuk lemah penguasaan tanah kalau belum sertifikat. Nah, sebetulnya kita ini mau menuntut kesejahteraan dan keadilan. Bah, kalau Lampung Barat, Sukapura itu dilepas, kenapa sih tidak? Nah, setelah layak ini dilepas, sarana pendidikan, insya Allah cukup, sarana ibadah, di Sumbersari sini aja 17 tempat ibadah itu di antara masjid, terus sarana jalan. Masya Allah, udah sangat layak. Kenapa dipersulit perjuangan Kormaster ini dari 2015? Tapi perjuangan tiap kepala desa itu dari 95 itu udah berjuang terus 2011 itu adanya namanya tim 10 itu 3 desa berjuang juga. Nah karena belum berhasil dilanjutkan dengan Kormaster. Nah sampai sekarang kok masih mutar. Nah, kami sebagai orang tua kita takut kalau belum dilepas dari kehutanan, kebijakan nanti ini karena ini kawasan industri, masuk industri, nah perang lagi. Yang kita takutkan anak cucu kita itu, Pak. Kalau sekarang ini insya Allah kita berani. Klaten sini, bukan Klaten Jawa, Klaten sini itu kan kolonisasi. Kalau sekarang kan transmigrasi, kolonisasi. Nah, yang belakang-belakangan kan 35 atau 35. Yang datang belakang-belakang ini tempat pamannya, tempat pakainya, tempat beknya. Nah, terus ya numpang. Terus ada tanah kosong kita buka gitu loh. Ada tanah kosong kita buka. Nah, waktu itu ya nggak ada kota. Hei, kamu jangan buka sini, kamu jangan nyari hasil sini, kamu jangan bikin kampung sini. Nggak ada. Nah sekarang sudah sangat layak, udah definitif ya. Itu sangat sulitnya kok nggak karuan kebijakan pemerintah itu bagaimana? Apa nggak lihat? Masyarakat udah banyaknya yang gini, belum ada sekolah sanawiyah, Mbak. Anak-anak di sini nggak bisa sekolah tamat SD. Nah kalau nggak sanggup belikan sepeda orang tua, hanya 2 yang sekolah itu jauh ke sana. Kami berjuang bagaimana supaya ada. Saya buka sekolah sanawiyah. Nah, anak-anak biar sekolah aliyah atau SMA kami buka di sini. Nah, maksud saya pemerintah ya ayo, tinggal masalah pelepasan ini kok masih sulit. Katanya ini aset negara. Kalau saya ngomong dengan orang negara, aset negara. Ya aset negara itu umpama ini diserahkan dengan masyarakat, terus diberikan sertifikat, apa mau dijual ke Amerika kan enggak, tetap masih di sini. Aset negara terus saja. Nah, kan nggak dijual ke sana, enggak. Bapak punya sekolah apa gimana, Pak? Iya, satu Pendiri. Ada PAUD, ada RA, ada MI, ada Aliyah. Nanti bisa di. Nah, nanti lihat sana. Yayasan apa namanya, Pak? Yayasan Nurul Huda dan Yayasan Kesuma. Ya, dari PAUD, RA itu Rodatul Anfal, itu TK. Nah, kalau mau itu MI. Nah, ada sanawiyah, ada aliyah. Oh, dia sampai jenjang aliyah juga ya, Pak? Iya.
terkait izin gitu ya Pak dari dinas pendidikannya gitu. Enggak. Apa nih Ada ya? minta Iya. Setiap desa sudah ada DSD. minta Desa definitif yang administratifnya sudah diakui oleh negara juga, tapi ada dalam klaim kawasan hutan. Ini kan pokok persoalannya adalah ini ada persoalan struktural yang harus diselesaikan, ya toh? Itu kan pokok persoalannya. Nggak ada lagi toh obat yang lain. Ini desa sudah diakui semua kementerian selain kehutanan, seluruh akses sudah masuk. Artinya kalau memang pemerintah ini mau menyelesaikan masalah, ya masalahnya ini diselesaikan. Di KLHK itu ya. Iya, dia kan yang didorong apa? Perhutanan sosial, izin penggunaan kawasan hutan, ya kan? Yang mereka sampaikan kepada masyarakat yang tidak tahu, ini sudah bagus kami berikan seperti ini. Kamu orang juga nggak bakal diusir. Selama kamu orang masih ada di situ, mungkin nggak kami usir. Tapi apa iya orang yang mengucap itu esok hari 2 bulan setahun kemudian dia masih menjabat, dia masih bisa kita ikuti? Apakah peraturan pemerintah nanti tidak berubah? Apakah pemerintah tidak punya kepentingan lain? Kenapa? Statusnya berarti kita tetap akan numpang sampai kapanpun. Kita boleh menggarap, menduduki, tapi kita tidak ada hak untuk memiliki. Karena miliknya punya pemerintah. Padahal pemerintah itu tidak boleh memiliki tanah. Dia hanya menguasai. Dan kembali lagi dikembalikan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat. Harusnya kan gitu. Kalau persoalannya harus dilepas, diberikan haknya agar masyarakat lebih sejahtera, lebih aman, nyaman, damai. Kenapa tidak? Ini cara pemerintah untuk mengakui secara legal bahwa tanah ini milik mereka. Karena selama ini mereka juga belum punya. Gitu loh. Karena kehutanan sendiri belum punya, ya, belum punya. Mereka itu pengakuan bahwa ini tanah ini memang milik mereka. Makanya mereka pengen ada pengakuan dari masyarakat yang tinggal di situ. Masyarakat Sumber Sari, kamu, saya kan PS, tapi kamu mengakui kalau tanah ini tanah kehutanan ya. Kan itu kan kontraknya. Kenapa selama ini mereka belum punya? Itu kalau kita mau cerdas ke sana berpikir dengan masyarakat juga. Jadi jangan mau diberikan obat pereda nyeri tadi, yang akhirnya nanti apa? Yang sudah ada contohnya di Rempang, di Lampung Tengah kemarin yang belum lama juga sudah desa, udah apa? Karena ada alasan pembangunan nasional, proyek strategis nasional. Siapa yang kalah? Ini kenapa? Pejabat sekarang belum tentu 2-3 tahun lagi dia akan masih menjabat dan dia bagus komitmennya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di situ itu adalah tanah satu-satunya. Tidak bisa dia pindah karena dia tidak ada tempat lain untuk berpindah. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi konsep yang harus didorong. Jadi di pemerintah juga harusnya orang-orang juga yang menjadi pemangku kebijakan itu integritasnya juga harus ke sana caranya berpikir gitu. Potensi di sini sangat luar biasa. Bayangkan dengan statusnya yang masih diklaim kawasan hutan aja, berkembangnya sudah seperti itu. Dari perumahan mungkin sepanjang jalan, berapa persen tadi bisa dilihat rumah yang masih geribik, mohon maaf. Ada nggak? Hampir, ya kan? Nyaris tidak ada. Ya kan? Coba bandingkan dengan daerah yang mungkin sudah tanah bebas. Ini yang masih statusnya kayak itu, kita sudah bisa membangun ekonomi kerakyatnya bagus. Potensi pertaniannya untuk 3 kecamatan ini. Pada saat kemarin Pak Jokowi punya program Pajale, padi jagung dan kedelai di 2017-18, ini masuk dalam kategori di sini adalah apa? Surplus untuk jagung, betul loh? Ya. Untuk di Kecamatan Seragi dan Ketapang. Penengahan, betul, 3 kecamatan. Dan buktinya bahwa di seputaran sini paling banyak untuk pabrik gudang jagung. Gudang ya, gudang kita ada 5 kalau nggak 7 di seputaran Ketapang aja. Artinya untuk menampung daripada potensi yang ada di sini. Dari jagung komoditasnya.
Dan itu diklaim diakui oleh Kementerian Pertanian. Dia yang punya katanya. Iya, artinya peningkatan suku segala macam itu diakui. Pembinaannya kurang. Yang menjadi lucunya mereka mengakui potensinya, tapi mereka tidak memperhatikan ini status tanahnya punya siapa nih Pak, kan gitu. Ya toh? Kenapa? Enggak semua saling mendorong. Ya, dari Kemendes melihat desa yang sudah maju segala macam, katanya mendapatkan ini, ADD semua masuk dan segala macam. Tapi mereka tidak melihat lagi statusnya. Ayo dong dorong semua kementerian itu untuk artinya bagaimana satu kementerian ini bisa ngerti dan akhirnya juga bersama-sama menjalankan reforma agraria sejati ini secara penuh. Potensi-potensi yang kayak gitu, usaha-usaha lain juga muncul tumbuh di sini. Semuanya banyak banget. Ini jauh dari kota tapi lihatlah, ini mana ada, ini di tengah-tengah nih kita ini. Tidak ada tawar-menawar lagi. Pelepasan dari kawasan hutan untuk 7 desa definitif di Register Satuan Desa.